Habis itu gue sempat jadi pemain keyboardnya Samson di situ. Oh, lu sempet ya? Di manajemen POS ya dulu ya. POS ya. Terus kalau event gede selain Java Jazz? Java Jazz gue udah berapa tahun Java Jazz ya in house ya? 3 tahun 4 tahun lah. 3 tahun ini. DWP Jakarta. Oh, DWP iya. Be the Fest. Sondrenalin. Gila tuh. Apalagi ya? Ultra Music. Oke, Ultra Music. Sunny Side Up itu yang gue sekarang. Apalagi banyak sih. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, sebelum nonton episode berikut ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Oke, so selamat menikmati. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Oke, halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, di episode kali ini agak sedikit berbeda karena bukan di studio gua, bukan di tempatnya narasumber gua juga, tapi ini kita lagi ada di Jogja karena kita habis nge-gig ya, jadi sekalian gitu. Mumpung. Jadi di Serundeng kali ini gua akan ngobrol bersama Nabil, Mas Nabil. Halo semuanya. Nama panjang lu siapa sih sebenarnya? Nabil Hussein. Nabil Hussein. Tapi di KTP Nabil doang sih. Oh, di KTP lu Nabil doang? Oh, ya udahlah ya. Jadi, tapi di Instagram lu Nabil Hussein kan? Iya. Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Mas Nabil ini. Beliau adalah sound engineer papan atas. Sekarang nih kalau ada chart sound engineer nih, kayak playlist tadi lagi di atas tuh. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih gimana sih ceritanya dia sampai dia berada di titik sekarang ini nih. Mas Nabil, thank you banget sudah datang ke Serundeng nih, udah mau dicuri waktu. Gue bangga banget sih kalau Keren. masuk TV loh. Masuk TV. Itu masuk handphone juga tuh, nggak TV. Di handphone juga ada. Nah, mungkin banyak teman-teman nggak tahu nih, berarti pekerjaan lu nih sekarang bergerak di bidang apa nih? Sebutannya kalau untuk yang kalau sama musisi tahu dong, soundman, sound engineer. Ya sekarang sih mainly-nya gue kebanyakan kerjanya sound engineer ya. Oke. Sound engineer, banyak juga yang buat ngurusin kayak lu artis gitu. Enggak, gue bukan Nge-mix artis ya. Gue bukan artisnya. Bukan selebritis. Iya benar. Setuju gue kayak. Apa ngurusin artis kayak band, terus kayak ya event juga mixing. Iya, Tapi mixing. kalau banyak juga yang lain buat kayak sebagai vendor, kalau gua kayak sistem engineer Sebutannya. nah, itu kayak ngurusin speaker, Oke. ngurusin sistem yang buat acara bakal berjalan dan benar. Jadi benar dari yang kosong, Ya. terus ada ya sistem sound sistemnya gitu ya. Itu lu ngurusin gituan juga ya. Dan juga ya live broadcast, recording juga kadang-kadang. Keren, iya benar-benar. Apa aja lah. Nah, kalau ngomongin sound engineer artis, siapa aja artis yang sudah lu pegang nih? Pasti banyak kan listnya. Siapa ya? Ya banyak lah. Ya, yang pasti yang terkenal, Kebetulan, yang lagi rame banget kemarin adalah almarhum Bung Glenn. Terakhir Glenn. Sampai sekarang Gigi masih, Stars and Rabbit juga. Stars and Rabbit. Isyana pernah, lama juga. Ran lama juga. Niji juga lama ya. Nah, siapa lagi ya? Naif. Terus Slang. Oh iya, Slang. Lagi ya. Gila tuh, lu lihat. Ya, Gede-gede. siapa yang ngajak aja sih? Siapa aja kayak Nah, sebenarnya sistem kerja sama ya kayak gua gitu. Sama kayak kan Arman kita nih hari ini. Iya, kita lagi bareng Arana nih hari ini, makanya kita lagi di Jogja. Oh gitu. Nah, mungkin yang menarik dan gue selalu nanya ke teman-teman narasumber gue lah, gimana sih awalnya memulai, karena apalagi lu nih kalau kayak teman-teman musisi kan ya standar lah, mulainya dari sekolah bermain musik segala macam akhirnya jadi musisi. Nah, kalau lu nih kan sound engineer itu kan orang-orang mungkin banyak yang nggak terlalu tahu gitu. Nah, awalnya gimana sih? Lu emang dari kecil emang mau jadi sound engineer atau lu main musik dulu? Gue tertarik dari kecil sih, sound engineer ya. Gue suka ngerekam gitu. Oh, udah suka dari kecil ya? Dari kecil. Keren. Gue ngerekam dari tape gitu. Kan ada Iya, tape ya. Tape deck, double Deck. A, B, A, B. Iya. Nah, itu dari kelas berapa gue SD gitu. Oh, itu lu rekam gitu ya? Udah. Anjir, gue juga tahu dulu. Teman-teman di kampung aja pakai kaleng, pakai apa bikin musik. Iya. Dari situ tuh. Oh, dari situ emang. Dari apa? Dan gue kan aslinya kan Main keyboard. Iya. Ya udah bikin musik.
ngerekam aja seasal-asalnya aja. Akhirnya ya udah punya komputer, Iya. ngerekam, belum punya sound card tuh, belum ngerti sound card. Belum ngerti sound card. Jadi ngerekam dari mini jack, sambung ke jack gede, sambung ke RCA 2 gitu, ke jack lagi. Hancur. Jadi noise-nya. Itu aja lu udah bikin sistem ya. Udah. Apa ya? Habis itu emang gua kan nggak terlalu suka di depan layar kan. Oke. Gua tuh gua nggak terlalu suka sebenarnya. Iya, di depan gitu, depan panggung Gue gitu. sukanya belakang layar. Jadi gue dulu waktu main keyboard senang-senang aja, sukanya lebih senang main bikin sound gitu. Oke. Itu kelas berapa ya? SMA gue. Festivalan, suka festivalan. Oh, tapi lu sempat festivalan ya? Festivalan sempat lah, ya kayak Drum Theater. Iya, sudah. Sempat, tapi gue lebih seneng mikirin gimana soundnya, Iya. teknologinya audio gitu. Aha. Lebih ke situnya. Lebih gua. ke situ. Udah lulus SMA masih festivalan tuh gua. Oke. Sempat di Jogja kan, terus balik ke Banjarmasin lagi kuliah. Oke. Habis itu nggak beres juga di Banjarmasin kuliah. Akhirnya ke sekolah sound engineer di Jakarta di LPDK. Oke. Oh, lu LPDK ya? LPDK. Oke. Udah lulus. Habis itu udah gua lanjut ke ngurusin, bantuin gua ngeband. Gua ketemu Handy Gigi itu pas gua lagi ngeband. Oh, oke. Kerja di Ngebandnya di Jakarta apa di Banjar? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Band gue tapi orang Banjarmasin semua. Iya kan? Ngeband dari situ tuh. Tapi sebenarnya sebelumnya sudah megang audio juga. Oh, oke. Tapi yang bukan yang benar-benar yang pro gitu lah. Ya band ya masang sendiri speaker, ngoperate sendiri. Oh, oke. Habis itu ngebungkus sendiri. Bungkus sendiri, buset. Di Self service ya, self service ya. semua. Udah dari 2000 berapa? Berarti 2005 lah gua kan 2006 lah kenal Gigi itu. Oh, oke. Dari situ tuh ngerekord dulu. Habis itu gue sempat jadi pemain keyboardnya Samson di situ. Oh, lu sempet ya? Di manajemen pos ya dulu ya. Pos ya. Terus habis itu gue cabut. Emang gue nggak nyaman jadi pemain keyboard, ya udah gue jadi sempat bantuin Maya Hasan dulu. Oh, oke. Habis itu Niji. Udah dari situlah mulai Niji lama. Habis itu gue nggak mau tetap satu band lagi kan. Jadi gue kerja di vendor namanya Claire Brothers lah 2012-13. Oh, oke. Nah dari situ tuh udah mulai ikut band sana ikut band sini. Iya, karena vendor ya. Sana ngurusin sini ya internasional juga ngurusin artis gitu. Gede. Keren itu tuh, jadi proses. Tapi bener, maksud gua ini lumayan unik karena lu dari kecil tuh emang lu udah suka gitu Ya, loh. Karena kan ada beberapa teman-teman juga yang kayak mungkin ketika di tengah jalan baru ada ternyata satu satu bidang kerjaan lagi yang namanya sound engineer gitu kan. Ternyata lu dari ya berarti dari kecil udah arahnya udah ke situ ya. Ya gue bingung aja sih gimana caranya gue di part of mereka gitu loh, band gitu, tapi nggak di depan. Nggak di depan. Oke. Ya. Jadinya ya nemu nih ada nih. Keren. Ini keren banget, gue juga kaget nih karena gue sendiri pun baru tahu nih cerita ini nih. Kan sound engineer tuh kan player terakhir dari satu band, pendengar pertama dari penonton kan. Jadi jembatannya kan sound engineer kan. Oh iya benar. Itu definisinya ya sebenarnya. Kalau di band. Benar. Nah, menurut lu itu kan berarti salah satu faktor penting dalam band yang mungkin gak banyak orang tahu karena kan apalagi di Indonesia ya. Masih orang kan mikir cuma soundman. Emang harus naik itu operator gitu kan, jadi mikirnya sesimpel itu dan sesempit itu gitu. Nah, waktu itu lu akhirnya mendapatkan atau mungkin bahasa ininya titik balik lu sehingga lu kayaknya sound engineer nih passion gue nih gitu. Ada kejadian yang membuat lu menjadi titik balik lu untuk yakin jadi sound engineer gak? Ya itu habis setelah gue main keyboard Samson tuh, di gue Samson emang gak itu nyaman aja sih, kayaknya main sana main sini gue seneng kan, sempet 1,5 tahun apa setahun lah. Oh lumayan ya. Emang gak nyaman aja gue, gimana nih ya, akhirnya gue nggak ikut lagi. Ya udah gue memutuskan buat jadi sound engineer aja dari situ tuh. Oh dari situ tuh akhirnya. Itu berarti 2000 berapa tuh? 2000 Pasti. Yang full bener-bener gue jadi udah nggak mau jadi player lagi 2009 apa? Oh 2009 lah, pokoknya udah full jadi engineer aja. Full jadi engineer. Tapi tetap masih bikin musik, scoring gitu. Iya, tapi udah beneran nggak di panggung gitu ya. Nah ini mungkin bisa jadi masukan juga buat teman-teman yang kan ya namanya orang kan ada yang introvert, ada yang extrovert. Kalau tidak nyaman tapi tetap passion di musik,
Betul. Nah, menurut lo nih sound engineer apa aja sukanya dulu deh, sukanya menjadi seorang sound engineer, karena kan nggak banyak teman-teman tahu nih. Sukanya sih banyak lah. Pasti banyak lah sukanya lah. Ya lu kerja sebagai hobi kan, hobi lu kayak gue sekarang, hobi gue yang dibayar gitu. Iya, hobi yang dibayar. Sukanya ya itu gue ketemu orang baru, Oke. Ya pergaulan maksudnya kayak lingkungan baru. Jadi luas ya? Luas lah, lingkungan jadi luas banget. Terus gue bisa berkarya, bisa mengolah sesuatu tuh kan. Kayaknya gue bagusnya ini band diginin gitu. Saya ini kayaknya pas part ini diginiin, part ini. Seneng banget gue. Jadi berkesenian di situ lah, bukan jadi main musiknya kan, tapi berkesenian di situnya. Sangat apa ya menurut gue ya, memuat. Kalau gue sih puas gitu loh. Jadi biar penonton, kita kan nggak bisa mau menyenangkan semua orang lah. Kita menyenangkan sebanyak mungkin orang dan mereka happy denger band itu gitu kan, itu sebagai kebanggaan juga sih. Gitu loh. Benar. Itu jadi kesukaannya ya. Keren. Ini maksud gue ini satu sudut pandang lain lagi, karena kan orang awam gitu pasti mikirnya kayak wah band ini bagus ya, keren main bandnya gitu. Padahal di balik itu semua kan ada banyak faktor. Salah satunya adalah sound engineer. Kalau sound engineer agak kurus ya, sound yang keluar juga kurang juga. Main bandnya juga jadi kurang gitu. Jadi sound engineer itu penting banget teman-teman. Nah mungkin ini menarik nih buat gue. Kalau kita musisi kan pasti gue suka nanya kayak referensi lu terbesar lu siapa, main musik keyboardis siapa misalnya, atau penyanyi. Nah kalau sound engineer sendiri lu ada referensi nggak sih atau kiblat gitu nggak, entah sound engineer Indonesia ataupun luar gitu? Oh Indonesia banyak banget gua ngidolain engineer Indonesia itu kayak. Siapa nih? Ini gua baru denger nih, karena biasa kalau musisi kan gua suka banget misalnya keyboard gitu, Indra Lesmana gitu, piano apa. Nah kalau sound engineer banyak gua suka banget, kayak almarhum Pak Derudra. Oke. Pak Sony Subowo, Pak Tony, Pak Edi Yakobus. Mereka punya ciri khas masing-masing lah cara mixing. Cara mixing live ya. Dan gue sering belajar sama mereka kan, nanya-nanya apa. Lebih banyak sih kayak tips and trick lah. Belajar ke mereka. Kalau mixing kan itu kan nggak ada yang ilmu pasti kan, art lah. Iya. Setiap orang pasti punya selera yang masing-masing. Iya, itu relatif ya. Nah, tapi yang paling benar menurut gue adalah gimana sih selera kita itu bisa diterima orang banyak. Oke, iya. Ya orang, wah ini enak ya. Tapi semua orang bilang enak gitu. Hampir semua orang bilang enak. Iya. Kan gimana caranya kan selera kita kan bisa diterima orang kan. Iya. Itu aja sih. Kalau ada juga bilang, oh selera masing-masing. Tapi kok didengar kok nggak enak ya. Tapi emang selera yang begitu. Tapi banyak orang yang nggak suka banyak nikmatin. Iya. Ya berarti kan ada salah dengan selera itu. Iya benar. Gitu. Kalau sound engineer luar banyak juga sih, kalau Chris Lord, Andrew Shepp. Siapa lagi ya? Itu siapa aja sih, gue aja nggak tahu lah. Chris Lord tuh yang banyak mixing band-band luar juga sih dia, tapi dia lebih ke recording ya. Oh, lebih ke recording. Kalau gua live, itu ada sering ketemu band luar kan, gua kan. Iya pasti kan. Dan gua mesti ngefans sama mereka sih, kayaknya mereka tuh kayak apa ya? Punya warna masing-masing ya. Dan ketenangannya mereka itu top lah menurut gua. Iya, yang penting tenang ngadepin. kayak gue bilang kayak almarhum Pak Derudra, Om Sony, Pak Tony Subarka, Pak Edi tuh kayak mereka tenang gitu. Iya, kalem aja ya, benar. Banyak yang lain-lain juga yang keren-keren banyak lah. Nah kalau yang bule-bule tuh mereka punya ciri khas masing-masing juga. Dan mereka punya teknik mixing masing-masing berbeda-beda ya. Keren. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin nama-nama tadi mungkin belum pernah tahu, boleh di search di Google tuh pasti ada, ya kan. Nah ngomong-ngomong soal tadi lu sebut bahas recording sama lu banyakan mixing live kan sekarang ini. Nah mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu juga kayak apa sih bedanya lu mixing recording sama lu mixing live tuh? Kan sama mixing. Sama-sama mixing, yang bikin beda waktunya aja sih. Lu kalau mixing live, lu kalau ada trouble, ada apapun itu harus memutuskan detik itu juga. Iya benar. Kalau recording, yang live detik itu juga kan. Tapi hasilnya juga segitu aja. Kalau recording, lu bisa memutuskan nanti ini kayaknya kurang apa, ntar gue ngopi dulu. Gue bikin apa santai, lu mikirin lu, ini apa trouble-nya apa ya gitu. Ketemu, tapi hasilnya lu bakal panjang didengar orang selalu. Kan. Kalau ini ya saat itu juga saat itu juga harus diputusin, harus lu mikirin gimana. Oh ini kan
ini kok nggak enak dengar, apa yang masalahnya ya? Lu harus memutuskan di detik itu juga masalahnya di mana. Mungkin dari bass, kita EQ bass atau apa gitu. Tapi menurut gue sekarang juga, zaman sekarang live juga bakal panjang umurnya, karena kan orang nyimpan di YouTube lah. Oh iya. Pasti bakal seterusnya kan. Benar. Terekam hasilnya. Iya keren. Jadi itu. Tapi secara teknis kurang lebih sama ya? Sama. Cuman yang membedakan kita live mental sih. Oke, ya. Kalau di recording mungkin sendiri juga masih slow kan? Nggak ada tekanan, pressure nggak ada. Mental lu kalau live mental lu harus benar-benar jadi lah. Iya. Dan lu kan ngadepin suasananya kan banyak orang. Kan ada juga orang kadang-kadang kita punya trouble masalah teriak, woi apa tuh gitu. Iya. Kadang-kadang yang di panggung salah, feedback yang yang dilihatin orang FOH. Iya benar. Nah, gitu loh. Karena kan nggak taunya soundman terus sound mixer monitor kan biasanya nggak kelihatan ya. Jadi orang lihat, ini nih mixer. Iya itu mungkin dukanya juga ya. Suka dukanya. Ya itu kan, dan PA-nya kan kita kan kalau live kan kalau kita terbiasa di recording gitu, ketemu panggung besar atau panggung nggak usah besar lah, misalnya suaranya lebih kencang gitu, pasti bakal kebingungan. Oke, iya. Orang live, gue kan bolak-balik aja kan. Sering live gitu, pas gue recording, gue muter speaker kenceng banget. Oh iya. Membiasakan akhirnya Iya. Membiasakannya lah. Iya benar. Itu juga benar. Gue juga pernah ketemu beberapa kasus kayak ya engineer recording, terus pas begitu ke live halus banget. Iya, halus banget. Ya beda lah treatmentnya soalnya ya. Oh itu seru ya. Maksudnya ya dua hal yang sama tapi beda alam. Beda ranah, beda alam, benar-benar. Nah terus kenapa lu memilih ranah mixing live? Kenapa lu nggak? Gue recording. Atau emang lu nggak terlalu suka recording? Gue nggak suka revisi. Ini jawaban yang cukup menarik nih. Benar juga ya, kalau recording masih bisa revisi ya. Kalau live ya udah lewat. Tantangannya sih lebih besar lah. Oke. Dua-duanya masing-masing punya punya kesulitan masing-masing, punya kebanggaan masing-masing gitu. Iya. Tapi kalau live kan kita kan kebanyakan kan kerjanya di situ udah beres sudah. Udah ya, benar-benar. Ya kan. Kalau recording lu harus benar-benar seperfect mungkin gitu. Iya. Karena kalau gua bakal panjang nih nama gua di sini. Iya benar, karena terekam terus ya. Dan itu salah satunya itu revisinya malas aja sih. itu jawaban yang cukup masuk akal sih menurut gua, karena secara sistem kan yang satu masih bisa tunggu berapa minggu gitu, yang satu kan ya udah beres gitu. Nah mungkin kalau sistem engineer nih, lu awalnya gimana sih masuk ke apa, karena di vendor jadi akhirnya lu ngurusin sistem itu atau emang ada sebagai sistem engineer? Taruh di vendor gua. Karena di vendor ya? Ngurusin speaker, ngurusin apa kan? Diajarin menjadi sistem engineer kan? Itu beda nggak sih sama jadi sound engineer? Sound engineer kan kalau kita ngomong sound engineer itu luas kan? Mixing engineer gitu, kita ngomong mixing. Mixing engineer. Berarti sistem engineer itu part of sound engineer juga? Iya. Sistem engineer tuh, sound engineer kan keseluruhan kan? Iya. Nah kalau mixing engineer gue kan 70% art, 30% teknik. Oke, ya. Kalau sistem engineer yang ngurusin speaker apa tuh 70% teknik, 30% art. Oh, oke. Iya. Nah, jadi kayak gue sistem engineer tuh ya, gue gimana caranya penonton di depan sampai penonton paling belakang dia mendengarkan hampir sama. Oke, ya. Mereka sama-sama pendengar, mereka sama-sama bayar. Ya itu gue bilang gimana caranya kita menyenangkan hampir semua orang. Kita nggak mungkin menyenangkan semua orang kan. Iya. Tapi kebanyakan orang di situ gimana caranya? Ya itu salah satunya kita ya kan tuh ada matematikanya kan. Iya. Oke. Jadi ya kita ngedesain speaker kita venue misalnya, kita contoh dalam ruangan gitu kayak ICE gitu atau kayak di Istora. Kita hitung ruangannya apa. Kita butuh berapa box, kita naruhnya di sini. Nanti pantulannya begini kita itu ada hitungannya. Oh iya benar. Itu matematika juga ya. Matematika. Statistik. Yes. Itu keren banget. Tapi dari situ karena lu ngurusin sistem engineer, jadi lu juga banyak kerja sama ya artis luar, sama engineer luar ya. Yeah. Siapa aja Mas? Kalau luar? Banyak sih. Lu dari tahun berapa tuh kalau yang luar? 2012 seru. Yang pertama? Taylor Swift kalau nggak salah. Taylor Swift di Jakarta ya? Ellie Goulding. Oke. Taylor Swift, Ellie Goulding, siapa lagi ya?
Ayo, saking banyaknya dia lupa. Banyak sih. Kayak kalau Tame Impala gitu, Dream Theater udah sering juga, Dream Theater udah ya? 3 kali. Iya, 3 kali ya. Megadeth, terus kayak David Foster ya, David Foster. David Foster sering juga. Korea-Koreaan tuh apalagi. Korea-Koreaan ya itu ya Nah, seringnya. Terus terakhir Blackpink, Oh iya benar, Blackpink. Scorpion ya. Scorpion Di yang Jogja, di Jogja ya, iya benar itu lu bilang tuh. Whitesnake. Pas Java Jazz kan itu. Ya, Gue inget dia sampai nggak Java Jazz loh karena dia Scorpion. pada panen ya. Iya, karena biasanya Java Jazz dia keliling ya. Ya, apa lagi ya? Terus kalau event gede selain Java Jazz, Java Jazz gue udah berapa tahun di Java Jazz ya, in house ya? 3 tahun 4 tahun lah. 3 tahun yang DWP Jakarta. oh DWP iya. Be The Fest, Be The Fest. Sondrenalin, Gila tuh. apalagi ya, Ultra Music, Oke, udah musik. Sunny Side Up itu yang besar besar. Apalagi banyak sih. Banyak ya. Itu jadi kayak ya itu dari sistem engineer kayak gitu ya. Ya. Itu yang membedakan mungkin. Dan mungkin teman-teman ada yang mungkin penasaran atau mungkin yang matematik kayak bagus bisa tuh dicoba. Bisa jadi, ya. Hitung-hitung. Hitung-hitung. Soalnya itu betul hitung-hitung ya. Hitung. Gila, benar. Berarti tadi 70% teknik, 30% art. Cuman kalau mixing engineer kebalikan ya. 70% art, 30% teknik. Ini ilmu buat gue juga nih. Gue juga baru tahu nih. Nah, menariknya adalah lu juga main keyboard kan, maksudnya lu main alat gitu, main alat musik gitu. Menurut lu sepenting apa mixing engineer lah kita ngomongnya, mixing engineer untuk mengetahui ya teknis alat musiknya gitu? Apakah penting sih? Jadi kan kayak lu mengerjakan sesuatu yang lu kenal dan lu tahu suaranya, lu bakal dengan gampang kan. Oh, ini suara drum tuh begini loh. Suara piano tuh begini loh, frekuensi segini-segini, suara synth sebegini, suara bass begini, gitar begini, vokal segini. Kalau lu sebagai musisi kan lu tahu kan, bisa merasakan apa? Oh, part ini kayaknya butuh gitar yang naik. Iya, benar. Itu kan automation lah. Itu kan sangat penting juga. Kalau kita sebagai musisi kan tahu. Kalau kita sebagai yang benar-benar bukan yang nggak bagus, nggak bisa juga. Tapi kan kalau lu ngerti musik, lu tahu part-partnya yang lu kasih tap delay gitu, delay ini seberapa. Nggak mungkin semua ya, dari awal sampai habis ada delay, nggak mungkin. Gitu. Iya benar. Jadi itu maksudnya itu part benar, karena kan banyak ya, sekali lagi ya menurut gua, apalagi di Indonesia kayak sound engineer lah dipikir operator biasa gitu, padahal justru harus punya ilmu juga dan juga pengetahuan tentang musik dan juga alat musik gitu. Kalau enggak ya akan lebih, ya bukannya nggak bisa ya, cuma mungkin agak lebih berat aja ya. Angka lebih bagus lah misalnya kalau kita mengerti apa yang kita kerjain aja sih. Iya. Nah mungkin ini gue nggak tahu nih, ini pertanyaan agak menjebak sih ya menurut gue, tapi ini gue penasaran aja karena maksudnya kan lo nih salah satu engineer yang lagi papan atas lah, lagi naik daun nih lagi. Lu tadi dengarkan artisnya siapa aja, terus kalau mau dia tuh ngantri, tau gak lo? Jadi kayak orang harus booking jauh-jauh hari gitu. Pandemi juga susah loh. Nah, menurut lu sendiri apa yang membedakan lo dengan sound engineer lain? Nggak ada. Sehingga WhatsApp lu selalu penuh. Terus gue sih tiap orang sih pasti beda-beda sih, nggak ada yang sama ya mixingan ya atau apapun. Iya, oke. Tergantung lu trust orang berikan ke lu bisa menjaga gitu. Itu kan penting kan. Namanya kita jual jasa. Iya benar. Kan kita jual jasa kan. Apa yang bikin orang percaya ke lu, orang lebih. Kalau gue sih memberikan yang terbaik. Yang lu bisa. Apa yang gue bisa, gue berikan yang terbaik. Gue nggak perlu ngomong A, B, C, D atau apa. Tapi orang dengan hasil gue kerja, bisa balik lagi gitu aja sih. Iya, keren. Repeat order berarti ya. Keren. Nah, itu bisa jadi masukan buat teman-teman tuh. Itu buat global lah tadi. Bener, kalau kita kasih yang terbaik, kita kasih 100%, pasti feedbacknya akan ada ya. Ya, pasti. Keren. Nah, lu kan juga terkenal dengan apa ya? Maksud gue, lu udah bikin sistem sendiri yang orang-orang kalau di kalangan kita nih, teman-teman musisi kayak, wah anjir kalau sama Nabil, soundcheck gak perlu lama-lama. Karena dia udah set sistem-sistemnya lah. Gue juga gak ngerti-ngerti banget lah detailnya. Nah, itu lu maksudnya terinspirasi siapakah atau lu ngeliat apa gitu, atau apa yang mendasari lu untuk kayaknya gue bikin sistem sendiri deh biar gampang gitu? Mungkin gara-gara keseringan ngurusin bule kali ya, mereka bawa sistem sendiri. Oh kan? Iya benar. Jadi kok cepet banget gitu, nggak pernah soundcheck, nggak pernah apa. Iya bule gitu ya. Nah, dan gue pengennya begitu juga. Dan gue pengennya kayak kita masak ayam gitu. Tiap hari rasanya begitu sama gitu, nggak berubah-berubah. Iya. Nah kita menjaga kualitas kan susah. Kalau dengan peralatan yang berbeda,
Iya. Kalau kita ngomong kondisi ruangan ya, apalagi di Indonesia kan kita kan tempat manggungnya ajaib-ajaib. Iya. Bukannya kita Iya. kayak tempat ada indoor khusus konser, Oh, itu konser, belum punya gitu. kita, Nggak belum punya. punya. Ya kita tempatnya ajaib-ajaib aja di mana-mana gitu. Ya itu bonus menurut gua, kita kerja kerasnya dengan ruangan berbeda, tapi gimana caranya player tetap A, B, C, D tetap sama, mereka main. Apalagi kalau nggak perlu soundcheck sih lebih bagus menurut gua sih. Jadi kita kayak si kru, engineer mempunyai waktu istirahat lebih panjang, lebih ya. fresh, Iya. dan kerjanya bisa lebih tenang gitu menurut Iya, gua. iya. Karena mempunyai sistem sendiri, ya itu gua bawa, anggaplah kita bawa mixer sendiri lah, FOH monitor, Iya. bawa ya kabel sendiri kalau bisa, Jadi lebih pasti ya. lebih pasti mikrofon sendiri, jadi sama terus kayak gua lakuin di Baku Cakar gitu, Iya. Oh, itu sebenarnya sama semua ya. semua kayak Almarhum Glenn ya, itu pure bawa semua Sendiri sistem sampai kabel-kabel. kabel-kabel, minta kita buat sambung ke monitor mereka kan. Oh, oke. Tapi sekarang udah bawa ear sendiri, udah nggak bentar lagi. Wah, keren. Nah, itu yang mungkin membedakan, tapi itu ya tadi bener lu belajar dari bule ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal bule, nggak ngomong soal bule. Maksudnya lu ada nggak sih pengalaman yang bukan buruk ya, mungkin pengalaman unik yang lu alamin saat jadi sound engineer? Ya boleh lah dengan artis luar maupun artis di Indo. Banyak sih kalau Apa yang lu ingat yang paling membekas lah di lu, kan pasti ada dong kayak pas gue main di sini ini ada yang lucu misalnya. buruk apa baiknya nih? Yang buruk boleh, baik boleh. Yang baik sih banyak gua dapat ilmu. Atau yang unik ya, unik. Kan Indonesia unik kan. Wah, Indonesia unik banget. Pernah suatu saat gua main di mana ya? Pas soundcheck mixernya A. Oke. Dan nggak ada konfirmasi, nggak ada apa. Tiba-tiba Udah aman nih, udah soundcheck udah beres. Soundcheck udah beres, cek line apa? Kita cek line kan, nggak ada soundcheck, kita cek line. Ini tuh belum bawa sistem nih. Oh iya. Udah. Cek line aman apa semua. Mixer A nih. Pas malam mau main, dengan senyum ketawa-ketawa, kayak FOH pas mau main kan kita kan, gua kan kayak FOH tuh kan sekitar setengah jam sebelum main atau 15 menit sebelum main. Iya. Mixer gua tadi mana ya? Berubah. Wah, lucu lagi. Wah, gila ajaib sih. Itu di daerah ya? Apa di Jakarta? Daerah. Maksudnya nggak apa-apa kalau misalkan ada trouble atau apa kan Bilang gitu. bilang, atau komunikasi lah. Komunikasi itu kan paling penting kan gitu. Iya. Bilang bisa balik ke sana nge-load file gitu atau apa gitu. Ini kan kita nggak bisa nge-load file di tengah-tengah acara kan. Iya. Wah, kocak sih. Terus akhirnya gimana tuh solusinya? Ya dari itu gue minta pas mereka manggil band gue, itu break sekitar 3 menit lah gue nge-load file. Oh, lu nge-load file dulu? Patching, cek satu dia langsung main. Anjir, tetap cepet ya. Oh, berarti lu udah save ya? Lu bawa sendiri? Gue punya flash disk tuh isinya banyak band, berbagai macam mixer sih. Oh. Jadi gue selalu nge-save. Jadi gue selalu nge-save. Bisa acara atau habis soundcheck gue selalu nge-save. Gue itu buat jaga-jaga gue. Kalau kenapa dengan mixer itu. Iya. Jadi gue nggak dari nol lagi gitu. Keren. Nah, ini mungkin bisa dimasukkan nih buat teman-teman sound engineer muda. Jadi kan kadang kan orang kan mikir, udah nih aman nih, sini aja udah, ditinggal kan. Ternyata ya benar, semua kemungkinan itu ada ya. Nah, tapi ini ngomong soal file itu, gue ada cerita lucu nih. Jadi waktu itu gue inget nih, tapi kita belum kenal. Konser intimate kotak di bukan IKJ. Di Taman Ismail Marzuki. Iya, di tim. Benar. Itu lu kan? Iya kan, opening gua. Terus gua kan sama Rats Mornar. Udah, terus pas gua lupa pas beres apa? Oh, pas beres kayaknya deh. Kan gua ke belakang. Oh, gua beres main kan, gua nonton kotak kan, gua lewat. Gua liat di tempat lu itu rame banget. Sound engineer-nya gua ya kenal Om Bilal, terus siapa lagi tuh, ada beberapa lah. Gua ngobrol kayak, "Oh, ngapain, Mas?" "Oh, ini mau lihat Nabil." Mulai, tapi gue anjir, ini orang siapa sih? Sampai diliatin gitu, tuh sampai pulang-pulang tuh siapa gitu, gue lupa. Sampai bawa flash gitu, gue bilang, "Apaan tuh isinya?" "Ini siapanya si Nabil, mau dikulik." Gue bilang, anjir, nih orang sakti juga nih, tapi gue belum kenal. Gue bantuin waktu pada saat itu kan, gue bantuin si engineer aslinya kan, Adi namanya kan. Iya, Mas Adi. Bil, bantuin gue lah jagain acara. Ya udah, ayo. Sampai sana tuh lucu tuh. Sampai venue, itu kan ada kita kan bawa set fill. Oke. Sampai sana PA-nya tuh nggak ada sub. Oh, PA-nya ada sub ya? Di yang in house di situ. Subnya tuh nggak ada. PA itu. Buset. Oh iya, gue nggak tahu tuh. Akhirnya gimana lo harus putusin, gue bilang. Pokoknya minim sistem lah. Ya udah tuh ada set fill kan. Cukup emang segitu. Udah gue akalin pokoknya, tenang.
dan dengan sub yang single 15 inch, 4 biji, dikalibrasi pokoknya di dalam biar penuh di ruangan itu. Udah, terus gue waves kan, bawa plugin apa semua akal-akalin lah. Yang penting semua berjalan kan, dan happy lah maksud gue. Ya, gue senang aja sih bisa bantu teman sih. Keren. Lalu dia masuk. Nah, gitu ya. Jadi pas yang kotak itu gue sebenarnya nggak tahu ada kejadian itu, karena gue datang tahu ya soundcheck aman-aman udah gitu doang. Gue sih tim pembantu aja gue. Gila, support system ya. Support system. Keren. Nah, terus ya itu tadi gue bilang dukanya apa lagi selain itu? Itu kan salah satunya. Salah satunya dukanya. Terus lu ketemu tempat ajaib-ajaib yang gue bilang tadi. Tiba-tiba lu harus gimana ya caranya biar dengerin jelas. Sedangkan speaker lu kecil, ruangannya segede gaban, mantul-mantul gitu. Nah, itu lu gimana? Lu kan bawa artis, terus kayak lu kan pasti udah kasih riders dong. Ya. Terus pas datang riders nggak sesuai kan? Itu sering kan? Ya antara lu kadang-kadang kesel, cuman mau marah juga nggak bisa kan udah. Kecuali kayak ada misalnya masih bisa kita lakukan gitu, bareng-bareng gitu lah, tengah ya kan, kita lakuin. Kan gue juga sebagai vendor kan gue nggak pernah juga ngalamin yang misalnya kayak tiba-tiba bule minta ini kita sudah counter riders. Tapi kok makanya aku bilang komunikasi paling penting tuh komunikasi. Penting lu bilang kita punyanya ini mas. Tapi kalau kita nyampe sana sesuai ya nggak apa-apa. Walaupun mereka udah counter nggak sesuai punya kita, tapi mereka udah udah ngomong ya nggak apa-apa. Kadang-kadang kan yang ajaib kan. Iya. Bilangnya apa, nyampainya apa, kan sering gitu. Bener. Sering banget terjadi di Indonesia ya. Bener. Sering banget terjadi. Terlalu banyak toleransi di Indonesia ini. Banyak. Apalagi ya, ketemu kadang-kadang ini kita di FOH nih, misalnya kayak gua ngurusin festival kayak anggap DWP atau apa gitu. Kadang-kadang ada tamu apa klien, bukan klien sih sebenarnya sih, penonton lah, penonton. Nah, suka nitip tas gitu. Serius lo? Nitip tas nggak? Gue dicuekin aja dia. Mas bisa numpang charger nggak? Anjir, oh iya. Nanya, Mas toilet di mana ya? Sebagai apa namanya kalau di mall tuh? Ini call center, bukan call center. Information center. Pusat informasi kan. Iya, dipikir akamsi ya, dikira. Mas toilet di mana ya? Situ Pak. Kalau toilet masih ditunjukin. Kadang-kadang kalau nitip tas gue nggak mau. Gila. Karena Java Jazz gue yang paling the best tuh Java Jazz. Gue inget banget yang main Tulus. Dan itu di special show apa ya? Tahun berapa? 14-an apa? 14-an. Itu saking penuhnya yang nonton Tulus, kan ada yang bawa anak kan. Kalau Java Jazz kan bebas kan bawa anak. Bebas ya. Saking kesalnya tuh anak kecil nangis. Sama teman-teman gue kan tuh kan masih bule kan. Engineer collaboration masih bule-bule kan. Dia kesel lihat orang tua yang bawa anak kecil desak-desakan. Jadi kerjaan gue sama teman gue yang bule itu, sini anak lu sini. Jadi FOH tuh ada 15 anak kali. Serius? Penitipan anak? Ini taruh nangis kan. Yang gue takutin adalah kalau mereka jalan-jalan, terakhir gue jagain mereka biar nggak jalan-jalan. Karena banyak sistem yang krusial kan kalau cabut atau apa. Jadi ya udah. Jadi gue sebagai selama Tulus main, gue jagain anak kecil aja 15 orang, berdua sama teman gue yang bule itu. Buset, serius lu? Lucu lagi yang ini. Gila sampai segitunya ya. Sampai segitunya lah. Misalnya karena FOH tuh kan kadang juga orang nyari anak hilang di situ juga. Ya itu yang paling kesel tuh ya gitu. Ada gue lagi mixing acara apa ya namanya selain DWP tuh apa gue ngurusin nih acara dugem juga tapi yang punyanya Sifrin. Sifrin ya. Sifrin. Ada bapak-bapak gitu. Ambil nelfon. Wih. Kan kenceng kan? Iya, enggak kedengeran dong. Mas, kecilin suaranya. Gue toleh-tolehan aja sama teman gue di samping. Mas, kecilin mas. Pura-pura budek aja gue. Sekalian. Minta kecilin. Wah, gila sih. Dia lagi teleponan maksudnya. Iya. Gitu. Cuma emang rumah bapak lo. Ini kan lagi acara. Wah, lucu lah pokoknya. Lucu ya. Lumayan aneh lah. Tapi benar-benar ini ya, maksudnya lo harus benar-benar sabar banget ya. Ya, apalagi kalau kita ngurusin band artis Korea kan. Kenapa tuh? Parah aja sih. Banyak request. Requestnya sebenarnya segini. Nggak usah dibahas. Oh iya, nggak usah ya. Lumayan bahaya. Bahaya kalau dibahas. Oh gitu, jadi lumayan unik-unik ya. Unik-unik pengalamannya. Lucu-lucu lah. Lucu-lucu ya. Tapi jadi bahan ketawa aja. Jadi bahan ketawa aja. Soalnya kalau dibawa baper ya. Nggak ada gunanya juga. Nah, mungkin lu boleh kasih saran nggak sama ya masukan lah mungkin
kalau untuk jadi musisi, ini gue compare aja ya, maksudnya kalau untuk jadi musisi kan ya kita kebanyakan orang tahu lah untuk jadi musisi lo harus ngapain dulu, ngulik ini, bergaul kesini. Nah kalau untuk jadi sound engineer awal-awal gitu, step-stepnya itu gimana sih menurut lo gitu? Step-stepnya sih kan ya lu harus banyak belajar dulu kan. Iya. Belajar tuh sebelum misalnya kayak lu nggak bisa langsung megang band tiba-tiba di lapangan gitu. Beda sama recording kan lu bisa belajar salah ngulang. Iya. Kalau lu belajar di lapangan sih itu bunuh diri sih. Bisa ngerusak nama band yang lu bawa. Iya, benar. Dan lu kan kadang-kadang jadi omongan juga. Iya. Nah maksud gua, lu bisa belajar dulu, bisa misalnya ikut siapa dulu atau belajar di mana atau gitu, les gitu ya. Kursus banyak sekarang sekolah-sekolah sound engineer bagus Iya. kan. Ada LPDK, SAE, Iya. SSR gitu. Iya. Nah apa? Belajar dulu lah di situ lah. Kalau misalnya lu ada bisa belajar di situ, kalau nggak bisa ya belajar dari temen yang udah duluan jadi sound engineer, apa yang harus lakukan. Sama sebenarnya kayak recording, tapi step-stepnya kan beda-beda, langkahnya kan beda, treatmentnya aja beda. Nah terus banyak bisa harus apa ya ini ya, wawasan kan kalau musik kan harus semua genre kan, sama engineer juga harus semua genre. Jangan-jangan teman-teman gue nih drummer jadi sound engineer, jadi drumnya doang yang bagus. Nah iya bisa gitu. Nah, ada juga kayak gitu. Iya kan? ada gitu. Ya lo harus bisa semuanya gitu. Iya. Harus benar-benar lo ngulik semuanya, kayak genre lo semuanya ngulik. Terus ya itu gue bilang mental lo harus diolah. Oke. Karena lo ngadepin mungkin aja lo event gede ribuan orang di situ. Kan mulutnya macam-macam. Iya benar. Terus apa lagi ya? Ya terus belajar sih kalau gue sampai sekarang juga masih belajar gue. Sampai sekarang masih belajar. Keren. Terus belajar. Humble sekali. Emang harus masih belajar. Nah tapi kalau mixing engineer gitu ya, kita ngomong mixing engineer, cara latihannya misal di rumah tuh bisa nggak sih latihan di rumah atau emang harus di venue gitu langsung? Enggak, di rumah bisa. Kayak lu denger speaker dengan speaker yang ada lu sekian di rumah gitu kan. Speaker sama anggap ya lu mixing recording pakai DAW gitu. Oke. Karena frekuensi yang dipotong sama. Iya bisa juga ngulik dari rumah. Yang kompresor sama, recording sama live sama. Treatment kompresnya sama. Iya. Cuman ada itu aja beberapa yang gue bilang beda alam itu ya, kayak lu speakernya kecil kan kalau recording kan. Iya. Sedangkan lu di PA itu speakernya gede. Oke, itu bedanya. Nah, dan itu ya itu lu harus gimana caranya ngedrive speaker gede biar enggak, ya itu kadang-kadang orang nggak ngerti gas semua kan. Naikin. Iya, naik semua suaranya ke atas gitu loh. Nah, itu harus dipelajarin ya. Keren, gila, gue aja jadi belajar juga nih, karena kan gue juga ya nggak tahu banget lah, masih lumayan buta gitu. Ya itu maksud gue, apalagi sekarang kan musisi kan ngeproduce sendiri, iya, sekarang mixing sendiri, jualan sendiri, semua sendiri. Jadi manajer sendiri, manajer sendiri, ngurusin duit sendiri. Iya benar. Gila, keren banget nih. Mas Nabil, thank you banget udah hadir di Serundeng nih. Gue bangga banget pas bisa bisa menyempatkan ngobrol-ngobrol juga dan berbagi pengalamannya juga, dan juga mungkin bisa memberi masukan baru, karena kan mungkin teman-teman yang masih bingung mau jadi musisi nggak ya, tapi mungkin kayak lu tapi gue nggak pede di depan nih, gue jadi apa ya gitu. Mungkin mixing engineer atau sound engineer bisa menjadi salah satu opsi. Bisa jadi salah satu opsi sih. Ya kayak lu nggak seneng, gue bilang kayak sama kayak gue misalnya. Gue nggak seneng di depan layar, sukanya belakang layar, tapi masih berhubungan dengan musisi dengan musik. Ya, salah satunya sound engineer. Keren. Nah, ini bisa menjadi masukan buat teman-teman juga, memberikan gambaran baru lagi, dan semoga bisa memberikan masukan yang lebih positif lagi buat kehidupan kalian. Mungkin teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lanjut ataupun mungkin masih bingung, boleh langsung DM dan follow juga beliau di Instagramnya @Nabil Husin 84 kalau nggak salah. Nabil Husin 84, kalau masih 84 ya. Masih 84. Nabil Husin 84, jadi boleh langsung DM ke situ. Dan juga mungkin teman-teman yang mau tahu mau production itu apa aja yang dikerjain, boleh follow Instagramnya di sini. Dan juga mungkin cewek-cewek yang mau DM gue, gak bercanda. Teman-teman yang mau tanya, maksudnya cewek-cewek dan cowok-cowok yang mau tanya-tanya gitu loh maksudnya. Gue ini kayaknya promosi diri sendiri. Boleh follow gue di @loading. Ngejar Martin ya? Kagak lah. Jadi mau apa tuh, gue jadi bingung, gue langsung inget cewek-cewek tadi tuh.
Oke teman-teman, semoga ini bisa menginspirasi kalian, berikan kalian masukan lagi, dan juga jangan lupa untuk menyaksikan obrolan gue bersama teman-teman lain di serunding-serunding lainnya juga. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh. Jangan lupa 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Oke teman-teman, sampai ketemu di serunding lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman yang lain. Oke teman-teman, sampai ketemu di serunding lainnya. Jangan lupa untuk terus belajar dan juga terus mencari inspirasi-inspirasi. Oke, sampai ketemu di serunding, seru-seruan bareng Laudeng.